Impor. Kami Vincent, Monik, dan Yuki, selamat datang di Senior Senior. Hai, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk kalian para penggemar wawasan. Bertemu lagi bersama kami di segmen Senior Senior. Nah, gimana nih kabar penonton? Akhir-akhir ini sih cuaca lagi nggak baik ya? Iya sih, akhir-akhir ini cuaca di dekat rumah saya tuh tiba-tiba hujan deras, tiba-tiba tuh matahari langsung terik. Iya, di rumah saya juga begitu. Tak bersyukur ya kayak semua bisa sampai di sini dengan selamat. Iya. Hari ini kita mau bahas apa nih? Emang ada yang lagi viral? Tadi pagi saya ada baca sih di berita Signet. Katanya itu tahun ini kasus doxing 2 kali lipat meningkat dibanding tahun sebelumnya. Wah, doxing? Apa itu doxing? Nah, doxing adalah tindakan menyebar data pribadi orang seperti alamat, nama, maupun gambar-gambar yang tidak seharusnya dikirim di data sosial media. Saya juga ada baca data perusahaan keamanan Surfshark yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ketiga negara dengan jumlah kasus doxing terbanyak di dunia loh. Waduh, banyak juga ya. Berarti pengguna internet di Indonesia banyak ya? Kalau saya pikir tidak banyak, coba kau search deh. Nah ini nih, saya ada dapat info, ternyata berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ternyata nih ada 210 juta dari 272 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Wah, banyak juga ya. Ngomong-ngomong, kalian ikutin gak sih isu-isu yang beredar tentang doxing? Saya dengar nih ada kasus viral nih tentang Code Blue dan Farida Nurhan. Kalian tahu nggak Code Blue? Kok belum? Siapa tuh? Food vlogger TikTok itu loh yang suka bilang, Hara-hara, kayak mana ini? Oh, nah, Code Blue ini terkena doxing oleh Farida Nurhan. doxing gimana? Nah, menurut sumber yang saya dapat nih, katanya si Farida Nurhan ini tuh membicarakan data pribadi Code Blue. Code Blue itu memang nama aslinya? Masa sih nama aslinya Code Blue? Enggak sih, sebenarnya nama aslinya tuh William Anderson, tapi si Farida Nurhan ini membocorkan namanya yang seharusnya tidak dibocorkan. Nah, selain itu Farida Nurhan juga membuka rekaman mertua Code Blue, mengumumkan menghina visi Code Blue. Nah, ini kan mencemarkan nama baik Code Blue. Iya. Berarti ini dampaknya pasti sangat banyak ya? Iya. Apa saja tuh? Nah, sama yang Yuki katakan tadi, dampak dari ini adalah merusakkan nama baik Code Blue seperti karir dan reputasinya. Tapi memang sih saya ada baca-baca itu doxing memang dampaknya sangat banyak yang buruk. Salah satunya itu dampak secara mental seperti trauma, depresi, dan dia juga bisa memicu tindak kejahatan yang lebih serius di dunia maya, seperti mencemari nama baik korban dan juga cyberbullying. Oh, berarti dampaknya serius banget nih ya. Iya, berarti pemerintah kita harusnya nggak lakuin sesuatu dong. Masa sih dia diam aja? Sebenarnya sih pemerintah udah berusaha menghentikan doxing. Ya, mereka tuh sudah mengeluarkan peraturan Undang-Undang PDP pasal 67 ayat 1 dan 2. Nah, isi UU PDP ini itu tuh mengatur bahwa yang didapat melakukan doxing akan mendapatkan pidana penjara selama 4 atau 5 tahun dan denda sebesar 4 atau 5 miliar. KPU-nya strategi pemerintah ini efektif. Kalau menurut saya sih ya, nggak efektif. Karena pada laporan SafeNet tahun 2021 itu terdapat 24 kasus doxing, tapi pada tahun berikutnya malah jadi 302 kasus. Jadi kan tambah banyak. Iya, berarti naik drastis ya. Iya, nggak efektif dong pemerintah. Tapi sebenarnya ya, kita juga sebagai masyarakat kan harus ngelakuin sesuatu, nggak bisa pemerintah doang. Iya sih, karena soalnya masih banyak juga masyarakat yang tidak memperhatikan kebijakan privasi platform media sosial yang digunakan. Oh, seperti apa tuh? Contohnya seperti orang-orang yang sering menyetujui kebijakan privasi tanpa membacanya terlebih dahulu. Waduh, itu saya loh. Hah? Gimana nih? Waduh, parah banget sih kamu, Moni. Waduh. Nah, tapi menurut saya tuh seharusnya pemerintah tidak hanya membentuk undang-undang tersebut. Seharusnya pemerintah membentuk sebuah gerakan ataupun memberikan seminar. Nah, isi dari gerakan atau seminar tersebut itu perlu menyarankan korban untuk melaporkan pelaku kepada pihak berwajib. Dan korban juga harus memberikan bukti terjadinya sarana pengambilan identitas tersebut. Contohnya seperti bagaimana tuh? Nah, contohnya itu seperti mengambil screenshot yang berisi bukti dengan tindakan password mereka. Selain itu, penting juga bagi kita untuk mengganti password akun media sosial kita. Oh, saya juga tahu dengan kita harus melindungi rekening pribadi kita. Nah, caranya itu kita menghubungi bank kita dan meminta bank untuk memblokir rekening kita agar meningkatkan keamanan dan menghindari kejahatan. Saya setuju sih. Ya kan, saya juga setuju.
Nah kita di siswa Kristen ya, kita di sekolah Kristen, emang pernah nggak sih guru kita bicara tentang ini? Pernah? Oh iya, Iya. apa? Nah, mungkin tuh pernah bilang kalau nggak salah ingat sih ini Amsal 25:9 isinya tuh begini, janganlah perkara yang bersama itu, tapi jangan buka rahasia orang lain. Nah, ayat tersebut tuh sangat melarang kita sudah membuka rahasia orang lain kan? Ya. Nah, itu juga sudah menjelaskan untuk tidak membuka rahasia orang lain ataupun doxing, karena Tuhan tidak ingin agar anak-anaknya menghancurkan hidup orang lain. Ya. Firman Tuhan kan mengajarkan kita untuk melakukan hal yang membangun, bukan untuk menghancurkan hidup orang lain dengan cara membocorkan rahasia orang lain. Nah, dari sini tuh saya belajar bahwa ternyata sangat penting untuk menjaga data pribadi saya dan untuk tidak menyebarkannya ke publik. Karena jika seorang melakukan doxing ataupun mengungkapkan rahasia orang lain ke publik, nah itu kan akan berdampak tragis nih ke kesehatan mental korban, yang akan mengakibatkan trauma dan lain-lain. Nah, kita juga sudah mengingatkan untuk mengasihi musuhmu dan jangan melakukannya, yang berarti misalnya jika saya memiliki musuh dan kesal terhadap dia, saya tidak boleh membicarakan rahasia itu ataupun saya tidak boleh melakukan doxing. Ya, menurut kamu gimana mungkin? Saya juga nggak rasa saya itu nggak boleh melakukan doxing. Karena saya itu pernah baca ayat yang Amsal 20 ayat 19. Nah isinya itu, siapa mengumpat, membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bisa mulut. Nah dari ayat ini tuh dibilang kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang membuka rahasia dan bocor mulut. Maksudnya itu kita tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang pelaku doxing, karena doxing itu sangat merugikan. Sebaiknya kita tidak memberikan rahasia kita atau orang lain kepada orang yang tidak dikenal, dan kita juga harus lebih hati-hati dalam menggunakan media sosial. Betul sih. Saya juga pernah membaca di Amsal 13 ayat 3 yang berisi siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, tetapi siapa yang dia berbibir akan diterima kebinasaan. Nah, ayat ini membicarakan tentang bahwa kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan dari mulut kita, sehingga jika seorang tidak memperhatikan apa yang telah keluar dari mulutnya dan membongkar rahasia orang ataupun doxing, dia akan merusak kesatuan Indonesia. Jadi kita harus mempunyai pemahaman bahwa komunikasi yang bijaksana dan penuh hormat dapat memperkuat persatuan dan stabilitas dari Indonesia. Wah, saya setuju sih dengan hal itu. Ya, saya juga sangat setuju. Nah, podcast kita sudah mau terakhir nih. Kalian ada nggak sih belajar sesuatu dari sini? Ada dong. Apa? Nah, pertama tuh saya belajar bahwa ternyata saya harus lebih bijak nih dalam menggunakan media sosial. Saya juga tidak boleh menyebarkan data. Dan jika saya adalah berdoxing, saya harus mengganti kata sandi, melaporkan penggunanya, dan saya juga harus melaporkan konten agar konten yang saya upload tuh dapat terhapus. Saya juga tidak boleh takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Selain itu, saya juga tidak boleh membagikan data pribadi seseorang hanya karena saya kesal terhadap dia. Karena sebelumnya seperti yang saya bilang tadi, Tuhan kan mengajarkan untuk mengasihi sesama, tidak boleh balas dendam dan tidak boleh melakukannya. Begitu sih. Pasti benar juga ya. Kalau saya dari podcast ini tuh, saya bisa lebih tahu tentang doxing. Dan saya juga sadar bahwa menjaga rahasia kita itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Apalagi anak di zaman sekarang itu, informasi bisa menyebar dengan cepat sekali. Makanya informasi dan rahasia itu sangat penting untuk dijaga. Sebagai siswa, saya sadar bahwa saya akan menghormati privasi teman-teman saya, dan saya juga menghindari orang-orang bocor mulut, yaitu para pelaku doxing. Saya berkomitmen untuk tidak terlibat dalam doxing atau menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Dengan begitu, saya dapat hidup dan meninggikan kemuliaan Allah dengan menggunakan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Wah, keren sih. Wah, keren. Kalau kamu gimana? Kalau saya tidak akan membongkar rahasia orang sebab itu adalah sebuah prinsip moral yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan hubungan baik dengan orang lain. Saat saya memikirkan konsekuensi dan mengucapkan rahasia orang, ada beberapa hal yang patut untuk dipahami seperti pentingnya privasi orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk menjaga kehidupan pribadinya tanpa takut bahwa rahasia mereka akan tersebar lebih luas. Saya juga akan aplikasikan apa yang ayat ini telah mengajarkan kepada saya, yaitu untuk memikirkan sebelum mengeluarkan kata-kata dari mulut saya. Sebab jika kita tidak waspada dengan apa yang kita telah ucapkan, kita akan melakukan sesuatu yang bisa saja mendukakan Tuhan. Jadi saya lagi dari sekarang saya akan berpikir sebelum mengucapkan sesuatu. Nah, dari ayat yang kita masuk ini kita juga akan melihat pesan dari Allah. Kita belajar bahwa Tuhan membukakan ayat ini untuk memperingatkan kita supaya kita dapat berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Sebab Tuhan sudah mengingatkan kita untuk tidak membongkar rahasia orang, sebab setiap orang mempunyai rahasia mereka sendiri. Tuhan juga sudah mengingatkan bahwa barang siapa yang menggunakan mulutnya untuk kesenangan hatinya akan didatangkan oleh kebinasaan, dan berarti perbuatannya akan membinasakan baiknya dan jiwanya bisa melawan. Nah, mau doa gak guys? Ayo aja. Oke. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan hati, memohon pertolonganmu dan petunjukmu. Kami berdoa agar Engkau memberikan kebijaksanaan untuk menghindari kami dari pergaulan orang-orang bocor mulut yang perkataannya melukai orang lain dan menimbulkan kekacauan. Kami memohon perlindunganmu terhadap segala bentuk doxing yang dapat membahayakan kami secara online. Kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami, dan kami berdoa agar Engkau terus melindungi dan memimpin kami dalam setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan, saya berdoa, amin.
Nah, kita mau mengajak kalian nih, janganlah kalian menyebarkan data soal dan mengatakan hal yang tidak membangun. Baikkan jaga informasi itu sehingga tidak dianggap bergosip dan lakukanlah hal yang disenangkan Tuhan. Iya benar tuh. Betul. Nah, demikianlah informasi yang telah kami berikan hari ini. Kami ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang sesuai atau membuat kalian merasa bingung. Nah, setiap masukan dari kalian dan saran dari kalian akan sangat berarti untuk kami untuk juga meningkatkan kualitas podcast kami ke depannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast ini. Semoga isi podcast ini tidak sia-sia dan bisa membuka wawasan baru bagi kalian. Nah, sebelum kita berpisah, saya ada pantun nih. Jalan-jalan sampai doxing, pulang rumah makan nasi. Mari kita berhenti doxing dan menghargai privasi. Terima kasih. Terima kasih.